Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa hifdahu wa tadabburahu wa ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah subhanakumullah, salah satu yang harus kita perbaiki di bulan Ramadan ini adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah, menyadari Allah itu yang menciptakan, kita yang diciptakan, kemudian semua sifat-sifat dan asmaul husnanya ya. Dan mari kita ambil contoh yang sederhana ya. Mohon maaf, ini saya mungkin ngambil contoh Pak D lah ya. Kalau ditanyakan ya, apakah kenal dengan Pak Sony? Semua mungkin banyak yang, oh ya saya kenal. Tapi kalau ditanya siapa yang lebih kenal dengan Pak Sony, maka di situ ada tahapan-tahapan, ada levelnya. Saya lebih kenal dengan Pak Sony, saya tahu beliau orang baik karena biasa naik sepeda baik, orang baik gitu. Tapi Ketua DKM kita lebih kenal dibandingkan saya kepada Pak Sony, karena lebih banyak interaksi dengannya. Terus gitu, ada lagi yang lebih kenal dibandingkan ketua DKM, mungkin keluarganya, istrinya gitu, terus gitu. Tapi kalau ditanyakan, adakah orang yang selalu kenal dengan Pak Sony? Pasti kita akan ngahuleng, kita akan mikir gitu, siapa orang yang selalu kenal dengan Pak Sony? Mungkin tidak ada. Nah, ini dalam bahasa Arab dan nanti kita temukan dalam Quran ya. Ada, kalau tadi pertanyaan pertama itu siapa yang kenal? Banyak. Itu dalam bahasa Arabnya alim, mengetahui, alim. Kita baca A-nya panjang, alim. Banyak yang mengetahui, banyak gitu. Tapi yang lebih kenal, lebih mengetahui, a'lam. A'lam itu lebih mengetahui. Dan nanti ada lagi, ada yang lebih mengetahui lagi gitu. Tapi pertanyaan, adakah yang selalu mengetahui sampai setiap detiknya, 24 jam sepanjang hidupnya? Itulah dalam bahasa Arab istilahnya adalah alim. Dibalik yang kita baca panjang itu alim, i-nya yang kita baca panjang, alim. Bisa dipahami ya? Ya. Ini sangat sederhana. Ya. Antara alim dengan alim ya. Makanya salah baca panjang pendek itu berubah. Ya, ini kesalahan yang fatal, kesalahan besar. Makanya pentingnya kita belajar baca Quran supaya tidak salah. Nah, di dalam ayat Quran Allah itu ya disebut dengan 3 kosakata itu. Ya. Allah itu alim, ya, alimul ghaibi wasyahada. Ya. Allah itu a'lam, lebih tahu daripada kalian. Dan Allah itu alim, selalu mengetahui ya. Ini dahsyat ya. Maka kalau kita membaca ayat ya, wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah terhadap apa yang kalian lakukan alim, bukan alim, bukan a'lam, tapi alim, selalu mengetahui. Tadi ayat yang kita dengar dalam bacaan imam ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim.
Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sudah membangun masjid Ka'bah selesai, dengan dibantu tukangnya adalah anaknya yaitu Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Kemudian berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah ini pekerjaan kami ini. Innaka, sesungguhnya Engkau as-sami', selalu mendengar, al-alim, mengetahui semua rincian pekerjaan kami itu. Ada yang sesuai, ada yang kurang sesuai. Mungkin ada korupsi sedikit, yang banyak apalagi. Bahan bakunya ada yang dioplos, Allah juga alim gitu. Selalu mengetahui. Jadi ini harus kita resapi jamaah rahimakumullah. Sehingga nanti membawa kepada rasa takut, kemudian hati-hati ketika mendengar Allah itu alim. Dan itu banyak. Wallahu alimun bizzolimin. Allah itu selalu mengetahui kelakuan orang-orang zolim, meskipun tidak diekspos, meskipun tidak dikasih warna bajunya pink dan sebagainya. Wallahu alimun bizzolimin. Maka hukuman bagi orang zolim di dunia itu hanya sebagian saja, karena pengetahuan manusia itu pada level alim atau a'lam. Mungkin sebagian saja yang diketahui kelakuan dari orang yang zolim ini, kemudian dihukum. Begitu juga Allah, kita baca dalam ayat, wallahu alimun bil muttaqin. Dan Allah selalu mengetahui bagaimana perilaku kehidupan orang-orang bertakwa itu. Mungkin ada yang terekspos, mungkin ada yang diketahui, oh iya sholat subuh kelihatan, oh iya tarawih kelihatan. Tapi nanti malam ketika orang-orang bertakwa ini ingin menambah ibadahnya kepada Allah, semua sedang tidur, hanya dia saja yang berdoa kepada Allah, menangis, sholat. Wallahu alimun bil muttaqin. Nah jamaah rahimakumullah, mari kita pakai pemahaman ini yang harus membuat kita itu, iya ya, kalau Allah sudah menyebutkan satu kalimat, maka ini harus kita yakini sepenuhnya kebenarannya itu, karena Allah adalah alim, selalu mengetahui. Harus kita yakini. Kalaupun logika kita, akal kita itu belum bisa menerima, tunduk. Oh mungkin saya belum paham, tapi diterima dulu informasi dari Allah itu gitu. Nah, kita kembali ke ayat tentang puasa. Kita pakai pemahaman Allah itu alim. Di ayat 185 surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, panjang itu ayatnya, sampai pada potongan kalimat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yuridullah, Allah menginginkan, bikum, saya pakai versi terjemahan dulu, bikum untuk kalian, al yusra, kemudahan. Perhatikan kalimatnya, Allah menginginkan untuk kalian kemudahan, dan Allah tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Kita baca sejarah, umat-umat sebelumnya itu diwajibkan juga puasa. Kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi orang-orang sebelum kita, umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW itu juga diwajibkan puasa. Puasanya ada yang cuma 3 hari dalam sebulan, ada yang sekian hari gitu ya. Pokoknya jumlahnya nggak banyak gitu. Kita bandingkan ya. Ini umat sebelumnya itu mungkin 3 hari diwajibkan puasanya. Begitu umat Islam diwajibkan puasanya itu adalah sebulan penuh. Sebulan penuh. Maka kalimatnya
Allah menginginkan kemudahan untuk kalian. Coba kita pikir, kemudahannya di mana? Yang tadinya 3 hari menjadi 30 hari. Logikanya bagaimana? Bahwa Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Subhanallah. Inilah kenapa Allah itu a'lam, lebih mengetahui. Allah itu alim, selalu mengetahui. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, satu lagi, ya, sebelum saya jelaskan itu, di ayat 184, ya, itu ada penjelasan tentang bagi orang-orang yang faman kana minkum maridon aw ala safarin, bagi mereka yang sakit atau dalam perjalanan safar, nggak apa-apa berbuka, ya, nggak apa-apa tidak puasa gitu, ya. Tapi fa'iddatun min ayyamin ukhor, dia harus menggantinya di hari yang lain, ya. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau ada orang yang masih berat juga untuk mengqadha, maka boleh opsinya dengan membayar fidyah, ngasih makan 1 orang, ya, setiap hari yang dia nggak sanggup puasa. Jadi ayat 184 itu ada opsi bayar fidyah. 185, ya, wa man kana maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhur. Diulang lagi, barang siapa yang sakit atau kecapean dalam perjalanan safar boleh batal, tapi nanti diqadha di hari yang lain. Tapi di ayat 185 ini tidak ada opsi bayar fidyah. Kemudian kita berpikir, mana yang lebih mudah? Boleh ada bayar fidyah atau enggak gitu? Ini kan logikanya, Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, Allah itu ingin menaikkan level keimanan kita. Allah ingin menaikkan level kekuatan ibadah kita, kekuatan taat kita, sehingga nanti kalau kita sudah pada level di sini, mengerjakan, ya, hal-hal yang di bawah itu jadi mudah, ya. Persis seperti Pak Sony ngajak saya baik, ya, sepedahan ngegoes gitu. Karena tahu saya pemula, mungkin diajaknya cuma sampai ke Aljabar, balik deui gitu. Ya, saya sudah ngos-ngosan. Tapi rutin, kalau rutin diajak gitu, tambah jauh sampai ke Tenda Biru. Masih ada nggak sekarang Tenda Biru? Sudah nggak ada. Jauh tuh, sampai ke Garut, sampai ke Pangandaran gitu. Itu kan naik level. Maka nanti kalau sekedar ke Aljabar, aduh itu mah ngicep, ya, gampang banget gitu. Itu maksud dari yuridullahu bikumul yusra. Umat ini adalah umat akhir zaman, ya. Maka Allah menginginkan umat Islam ini adalah umat yang terbaik, sehingga mampu mengatasi permasalahan kehidupan yang levelnya di bawah ini. Tugas-tugas yang di bawah ini itu akan jadi mudah gitu. Bisa dipahami ya? Subhanallah, shadaqallah. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, pada kalimat yuridullah, Allah menginginkan. Bikum ada bi, kemudian kum, kalian. Bismillah. Apa arti bi di situ? Bismillah, bi, dengan nama Allah. Bikum, dengan kalian, bukan untuk kalian. Kalau untuk kalian lakum, ya, lana a'maluna walakum a'malukum. Untuk kami amal kami, ya, walakum untuk kalian a'malukum. Lakum itu untuk kalian. Tapi ayatnya bikum, artinya dengan kalian. Jadi Allah menginginkan kemudahan dengan kalian. Coba dipikirin. Jadi hamba-hamba Allah yang bertakwa harus menghasilkan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan ini. Memudahkan orang-orang terdekatnya, memberikan kemudahan kepada masyarakatnya, memberikan solusi bagi kehidupannya, bukan mempersempit, mempersulit.
itu zolim. Jadi keberhasilan takwa itu begitu. Ya. Dia harus berpikir bagaimana selesai dari Ramadan ini, ya, yusron apa, kemudahan apa yang ingin saya berikan kepada keluarganya, kepada tetangganya, lingkungannya, kepada negaranya. Kemudahan apa? Itulah kenapa powerful, hebat banget ini. Kurikulum kewajiban kita sebulan penuh setiap tahun. Itu adalah sebuah proses transformasi yang tidak berhenti, perbaikan yang tidak berhenti. Masalahnya kita ngerti nggak gitu? Paham nggak goal dari diwajibkannya kita ibadah sebulan penuh di bulan Ramadan ini? Sampai-sampai kalau ada yang bolong-bolong itu, walitukmilul iddah, harus disempurnakan, wajib diqodho, karena nggak sempurna nanti. Gitu. Nah inilah jamaah rahimakumullah, bagaimana posisi kita sebagai hamba dengan Allah sebagai the big boss. Posisi kita sebagai yang diciptakan, Allah yang menciptakan, Allah yang mengetahui, kita nggak tahu apa-apa. Pengetahuan kita tuh sangat terbatas. Allah yang ngasih juga. Ya. Maka marilah kita menghambakan diri kita, menyempurnakan semua ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah yang, ya, alim, Allah yang a'lam, Allah yang alim. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.